Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita, di dalam majelis ilmu, kajian fikih yang kita laksanakan di setiap 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah bersyukur atas Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali hadir belajar ilmu agama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang diambil. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mulai pelajaran fikih kita di dalam muqaddimah. Dimulai dengan awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kitabnya ada permulaan muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab masing-masing yang bapak-bapak sekalian pegang, ibu-ibunya aja ya. Berarti ini enak belajar. Alhamdulillah. Di dalam kitabnya masing-masing itu tidak ada penjelasan secara detail, tapi di sini saya akan jelaskan karena ada beberapa penjelasan yang sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari serta kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba di situ, huruf ba di awal huruf Bismillahirrahmanirrahim adalah ba ma'iyah. Ba ma'iyah. Ba ma'iyah itu apa? Ba penyertaan. Ya. Seluruh alam semesta ini penyertaannya adalah Bismillah, nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh aktivitas kita apapun itu, termasuk ketika kita buang hajat, masuk WC, maka kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menyertakan apapun aktivitas kita dengan catatan aktivitas itu aktivitas yang tidak melanggar aturan syariat. Kalau aktivitas itu melanggar aturan syariat, baca Bismillah, misal minum bir, baca Bismillah, ada kena ini. Ya? Jadi aktivitas yang tidak melanggar aturan syariat, maka awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa konsekuensinya apabila seseorang muslim dan muslimat yang beriman kepada Allah, ketika dia melakukan aktivitas apapun itu kecuali aktivitas yang terlarang, seandainya saja aktivitas itu dia lakukan tidak mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Nabi? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Dari mana? Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Ya, saya ulang lagi hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah atau Abi Hurairah. Apa bunyinya? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Setiap perkara, setiap aktivitas la yubda'u fihi, tidak diawali dengan melafazkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta, maka terputuslah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita makan, minum, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada kita dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu berasal dari uang yang halal. Bayangkan. Barang setiap amal, setiap perbuatan tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bahwa akta, maka terputuslah berkahnya. Maka minum, apalagi ya, termasuk kita menggunakan pakaian dari atas sampai bawah tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwa akta, berkahnya tidak turun. Maka ketika kita menggunakan libas pakaian, baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Apakah seluruhnya harus bismillah? Satu saja diawali. Ya, mohon maaf, mungkin ketika kita menggunakan pakaian dalam kita, ya, sebelum kita menggunakan itu baca bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah itu mewakili seluruh pakaian yang kita pakai. Tidak harus setiap pakai celana dalam bismillah, nanti pakai celana luarnya bismillah, ya, pakai sarung bismillah, pakai baju dalamnya bismillah, pakai baju luarnya bismillah, pakai peci bismillah, dan seperti itu juga. Satu kali saja. Apalagi termasuk kita bercermin, posisi rambut, ya, minimal baca bismillah. Lapaskan kalimat thayyibah, nama Allah, atau Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkaulah yang memperindah, Engkaulah yang memperindah ciptaanmu kepada diriku, fa ahsin khuluqi, maka perindahkanlah diriku. Kan kepanjangannya sudah baca bismillahirrahmanirrahim saja. Karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat thayyibah
kalimat yang baik yang paling utama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis dari Abi Zar'a yang diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti, pertama kali Allah menulis takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz, dengan kolamnya. Tapi ingat, jangan memvisualisasikan, menggambarkan Allah itu nulis kayak kita. Hati-hati nih. Sepakat para ulama, kalau kita memvisualisasikan Allah, menggambarkan Allah, aktivitasnya Allah dengan sama dengan aktivitas kita, murtad. Kenapa? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi imani saja, ya, tulisan-tulisannya itu bagaimana hanya Allah yang tahu. Kita selama ini tidak tahu Lauhul Mahfuz itu bagaimana, tidak tahu. Ya. Nah, ketika takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tulisan yang pertama kali Allah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Para ulama sepakat kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang paling utama dari seluruh kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Makanya para ulama-ulama kita yang keimanannya, kedudukannya itu tinggi, dia kalau melihat sesuatu hal yang sifatnya mudharat, dia ucapkan Bismillah, selesai. Kayak kalau kiai-kiai dulu Pak, itu kalau ada orang yang kesurupan, Bismillah saja. Bukannya tidak hafal Quran, cukup Bismillah saja. Dia gantungkan qalbunya, imannya kepada Allah, keluar syaitan. Kalau sekarang, sejus tertutup ya, tidak keluar, bahkan dia ikut baca. Nih. Adik-adik nih, belajar sini. Coba masuk, ayo masuk. Belajar, ikut belajar. Ayo ikut belajar ya. Daripada ikut belajar. Ayo sini. Di depan ayo. Cuma sebentar Pak. Ya, kaki main lagi. Habis isya main lagi. Ayo, pintar. Ayo, cakap sini. Ayo cantik, ayo. Belajar dulu. Belajar sampai isya, kaki habis isya main lagi. Ayo, masuk dulu sini, cakap sini. Ayo. Sini lihat, sini duduk sini. Biar pintar, ayo. Biar pintar. Ayo. Sini. Depan Ustaz. Ayo cakap sini. Pintar. Namanya ahli agama, akhlaknya bagus. Sanggup sampai isya? Sanggup ya? Oke, janji ya. Setiap kali kajian kita belajar, sholat isya, sudah itu balik. Ya, baik. Nah, selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Sama aja penggunaannya, sama aja. Maka ulama itu ketika melakukan aktivitas ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hadisnya sama, barang siapa setiap amal ibadah, setiap perbuatan tidak diawali dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, kata Nabi, maka berkah Allah terputus. Contoh begini, dapat rezeki dari Allah, ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil, rezekinya jelas halal ini. Tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak Allah turunkan berkah dari apa yang dia dapatkan. Mubazir tidak, percuma tidak.
Cuma gara-gara tidak mengucapkan alhamdulillah Allah tidak turunkan berkah. Padahal kita dapatkan dengan cara halal. Adik-adik dikasih pisang goreng, pertama ngucapin apa? Terima kasih. Terima kasih ya. Biasanya kan seperti itu. Nah sekarang itu sudah benar belum? Sudah benar. Tapi yang lebih benar seperti ini. Kalau ada orang yang kasih sesuatu, asalkan sesuatu tersebut bukan sesuatu yang jelek, ya nggak akan mungkin kalau kita ada orang yang kasih diterima gitu ya. Ada yang mau. Tapi kalau dikasih pisang goreng mau. Nah yang lebih tepatnya ini begini. Nanti dulu terima kasihnya. Ambil, ucapkan alhamdulillahirabbil, baru ucapkan. Ulangi lagi. Kalau kalian dikasih pisang goreng, pertama ucapkan apa dulu? Yang kedua? Nanti di pertemuan selanjutnya tadi bapak-bapaknya pisang goreng itu ya. Gak mahal Pak. Untuk menyenangkan hati anak-anak tidak mahal. Itu jadi amal jariah bapak-bapak tadi. Ya. Berkorban untuk agama gitu. Mulai dari sekarang. Dok, kalau untuk agama itu jangan terlalu banyak pikir. Karena Allah itu tidak hitung-hitungan Pak. Kalau kita berdagang dengan Allah tidak hitung-hitungan. Nah, gitu ya. Mulai biasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat yang kita ucapkan itu, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas di situ para ulama mengatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim dua kalimat ini ya, ini kalimat ma'unah namanya. Ya. Ma'unah. Ya. Ma'unah. Apa kalimat ma'unah? Pertolong. Ma'unah. Kalimat pertolongan. Jadi kalau apapun yang terjadi, yakin betul-betul dalam hati kita, ini kalimat sudah cukup. Contoh yang saya kasih tahu dari awal, ada orang kesurupan. Kalau qalbu kita ta'alluq, ya. Ta'alluq, terikat. Ta'alluq, terikat dengan Allah. Kita baru mengucapkan Bismillahi, belum selesai.
Itu syaitan yang ada di dalam tubuh seseorang bakal gelojotan itu, bakal meriang, bakal kepanasan. Oke? Nah, ini saya sarankan kepada bapak-bapak dan para semua jemaah, kalau terjadi seperti itu jangan panik. Kita semuanya ini bisa meruqyah seseorang, asalkan jangan panik. Kita kadang sudah baca Al-Fatihah, sudah selesai, waladhdallin, amin, ada keluar setuju dari badan itu. Jangan panik. Hadirkan lagi hati kita khusyuk. Ngomong dalam, ya Allah bantu hamba ini tidak hati aku, bantu hamba ya Allah, Engkau yang mampu mengatasi ini. Ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Banyak orang yang terlalu banyak apa yang dia keluarkan. Bukannya tidak boleh. Saya takutkan apa yang dia bacakan itu tidak meyakini. Jadi terjadi keresahan dalam hati ini. Kenapa tidak keluar, ini tidak keluar. Ada Bismillah itu apa? Kalimat ma'unah, kalimat pertolongan. Maka latih dulu ini. Kalimat ini latih dulu. Dilatih dulu kalimat ini. Maka para ulama mengajarkan kita latih ini selama 40 hari, dijadikan wirid. Berapa dalam sehari? 2000 kali baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2000 kali dalam sehari. Dimasak selama 40 hari. Kalau yakin, dengan catatan ibadahnya juga jangan tinggal. Sholatnya tinggal, ininya dimasak. Ibadah utama yang sholat itu, ya, ibadahnya yang utama dijaga. Ini dimasak. Terjadi yang seperti itu tadi, apa yang saya sampaikan barusan, bantu orang itu. Cuma hati-hati, nanti ada ujian. Takutnya ini jadi ujian buat kita. Karena saya ngajarin ini, amalkan yang seperti ini, jadi ujian juga. Ujiannya apa? Tadi keterusan ini. Ada yang anggap ahli ini. Mulai minta teleponnya. Ujung-ujung dipanggil Ustaz. Ustaz bisa? Insya Allah bisa. Berapa maharnya? Pakai mahar juga sudah. Ujung-ujung jadi komersil. Banyak seperti sekali. Maka saya pensiun dari yang kayak itu. Kalau memang dibutuhkan benar-benar baru. Saya pensiun. Kadang saya kasih ke ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz yang lain juga kadang tidak mau kasih, lempar ke yang lain. Gitu. Karena hati-hati. Dan kita kadang bisa terjebak yang seperti itu. Ujung-ujungnya komersil. Ya. Pertama selipik. Kalau dibuka, apa ini? Cuma masak Bismillah kan? 40 hari. Lama kamu itu. Di telepon, Ustaz bisa atur deh waktunya. Hati-hati. Saya menyarankan ini untuk diamalkan dalam aktivitas kita sehari-hari, bukan untuk sesuatu yang ujung-ujungnya menguntungkan kita sendiri. Ya, kalau untungnya pahala tidak masalah, ya. Untungnya pahala tidak masalah. Kita kerja, kalau yang kita harapkan ini, yang kita harapkan Allah selesai urusan kita. Tidak, urusan dunia ini sudah selesai. Cuma kadang kita saja yang suka ragu-ragu. Kalau diuji sedikit, sudah mulai lepok, sudah mulai lepok imannya. Padahal ujian itu untuk apa? Naik tingkat. Dari SD ke SMP, adik-adik, ada yang sudah SMP? Ada yang sudah SMP, adik-adik? Ada yang SMP? Sebelum ke SMP, kan SD dulu tuh. Biar supaya naik ke SMP, itu harus apa duluan? Harus apa? Ikut ujian. Bisa tidak ikut ujian? Bisa tidak? Bisa Ustaz, sekolahnya swasta. Kita nggak ngomong masalah swasta.
Di sekolah swasta juga ada ujian di tiap pembelajaran. Artinya ada ujian, ada tahapan. Ujian itu untuk naik tingkat. Semakin tinggi tingkatan seseorang imannya, maka semakin tinggi juga ujiannya. Toh ujian itu hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ingat, kalimat ma'una bismillahirrahmanirrahim urusannya bukan hanya di dunia, tapi urusannya di waddin, nama lain dari akhirat. Apa secara bahasa pengertian ad-din? Bahasa berarti secara bahasa agama. Din secara istilah, secara bahasa. Din adalah agama, secara istilah adalah urusan akhirat. Jadi nama lain ad-din itu adalah al-akhirah. Apa al-akhirah? Alam akhir yang kekal abadi. Jadi anak-anak sekalian, tempat tinggal kita sebenarnya bukan di sini. Walaupun kita sudah punya rumah, Pak, ya, sudah ada tanah tempat kita tinggal, toh nanti kita wafat, mayit kita ditanamkan di dalam tanah. Tapi tempat kita bukan di sini, tempat kita tuh di sini. Jadi kalau kita punya sesuatu yang Allah titipkan, jangan terlalu sayang. Ibarat anak kecil, ya, ibarat anak kecil, ini dikasih mainan, terus orang tuanya ambil tuh mainan. Nih anak lagi main-main, lagi senangnya, pasti ambil oleh orang tuanya. Nangis gak? Kenapa nangis? Lagi senang-senangnya. Nah, Allah itu kasih kita dunia, kasih rumah, kasih mobil, kasih motor. Itu mainan, Pak, buat kita. Kita ini seperti anak-anak, umpamanya seperti anak-anak. Ya, seperti anak-anak yang ketika dikasih mainan lagi senang-senang, kadang-kadang kita lupa siapa yang ngasihnya. Coba ketika anak-anak dikasih mainan oleh orang tuanya, baru beli nih mobil remotan gitu ya, harganya 500.000. Wah, bagus tuh. Ini dikasih. Tanya nih sama anak-anak kita, pas dikasih mainan yang mahal itu, pada saat itu mereka sejenak lupa atau tidak sama orang tua yang ngasihnya? Lupa dia, karena dia fokus, Pak. Belok kanan, belok kiri, terus dia ketemu tembok dia tabrakin, ketemu got dia selupin, gitu ya. Benar ya? Sibuk dengan mainannya, lupa siapa yang ngasihnya. Padahal yang ngasihnya adalah orang. Itulah kita, Pak. Itulah kita. Dan ingat, jangan terlalu sayang. Bapak punya mobil, jangan terlalu sayang. Silakan dicuci. Dicuci itu bukan berarti Bapak terlalu sayang, tapi menjaga kebersihan. Gitu ya? Maksudnya apa? Jangan gara-gara mobil tersebut Bapak tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang maslahat. Ada mobil tidak mau ke masjid, ada mobil tidak mau ke majelis. Dikasih rumah, padahal sebelumnya nangis-nangis minta sama Allah, ya Allah kasih hamba rumah, ya Allah, hamba pengen tinggal di perkomplekan, ya Allah. Allah sudah kasih rumah dekat dengan musola, masih ada sholat berjamaah. Nah ini hati-hati, jangan sampai ini Allah ambil semua nih, Pak. Kalau Allah ambil semua, selesai. Tidak tahu kapan lagi bisa dikasih Allah. Dikasih Allah. Saya sudah merasakan itu, Pak. Ya. Ada yang nyala, Pak. Apakah ada dekat ini?
adalah nama lain dari al-akhirah, akhirat. Sekarang masuk kepada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu, bahasa Arab ini disebut dengan fi'lul madhi, bentuk kata kerja lampau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan past tense, simple past tense ya, simple past tense. Artinya Allah yang sudah lebih dahulu bersalawat, Allah yang sudah terlebih dahulu bersalawat dan menyampaikan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, salawat dengan kalimat ini, dua kalimat ini berdampingan. Artinya begini, tambah lagi urusannya ini. Ketika kita melakukan aktivitas, sudah baca bismillah, sudah baca alhamdulillah, jangan lupa ini salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan bingung dengan kata Sayyidina. Jangan bingung dengan kata Sayyidina. Sayyidina itu lita'azzum. 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 Penghormatan. Kalimat penghormatan. Contoh. Ya, contoh. Tapi Bapak umurnya ada 60 lebih Pak? Ada. Nama Bapak siapa? Hah? Rifai. Begini, Pak Rifai, boleh tidak saya menyebut nama beliau tanpa Pak? Ini misal Pak ya, bukan saya kurang ajar enggak. Saya kasih contoh nih. Apa kabar Rifai? Misalnya gitu. Boleh tidak? Boleh tidak? Kan nama beliau Rifai. Ya boleh-boleh saja. Tapi secara adab rendah, tidak sopan. Masa memanggil orang yang bukan kelas Nabi, bukan kelas Rasul, kita harus menggunakan kata Pak. Kalau yang perempuannya Bu, masa sekelas Nabi kita hanya panggil Muhammad saja. Ayo gunakan. Kita kan dikasih akal nih. Saya ada tempat pengajian itu Pak. Ketika membahas masalah Sayyidina itu, dia debatin saya. Kata saya begini, kita nggak usah cari. Nggak setiap apa yang harus kita hadirkan dalam urusan agama itu ada dalil mendetil. Tidak semuanya. Kata Sayyidina, apakah Rasulullah pernah menggunakan kata Sayyidina? Mau cari di dalam kitab-kitab hadis manapun nggak ada kata Sayyidina. Lah, begini nih, tolong pikir. Gunakan akal. Kalau Rasulullah menggunakan kata Sayyidina, apa arti Sayyidina? Penghulu kami. Ya, penghulu kami. Ya, sesanjungan kami. Tuan kami. Lah kalau Nabi pakai kata Sayyidina, berarti ada tuan yang disebut oleh Nabi Muhammad. Oh enggak kira-kira? Dalam tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kalimat asal ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajar tidak Nabi Muhammad memanggil namanya tidak pakai kata Sayyidina? Wajar tidak? Ya karena dia memanggil namanya sendiri. Ya. Nah, coba pikir pakai akal nih. Kalau Nabi Muhammad dalam tahiyatnya menggunakan kata Sayyidina, terus siapa Sayyidina yang dipanggil oleh Nabi Muhammad?
Muhammad yang mana lagi? Dan wajar tidak kalau Nabi Muhammad itu tidak pakai kata Sayyidina? Wajar, karena yang disebutkannya namanya beliau sendiri. Lah, ini kan bukan nama kita, nama Nabi kita. Karena untuk menghormati nama beliau yang kita ucapkan, maka muliakan dengan kata Sayyidina. Ya, kata Sayyidina. Sayyidina ini disebut dengan siyada. Dalam ilmu fikih disebut dengan siyada, kalimat penghormatan. Ya, kalimat penghormatan. Kalimat penghormatan kita kepada orang yang lebih tua kita panggil sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau orang tuanya adalah laki-laki, kita panggil Pak. Kalau orang tuanya adalah perempuan, kita panggil Bu. Jelas ya?